warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Saida dengan absen 46, NIM 19 10 12 53 214. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran dari kelas 5 tema 1, organ gerak hewan dengan kompetensi dasar pembelajaran IPA 4.1, membuat model sederhana alat gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tulang alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Untuk membuat media pembelajaran yang ada di samping saya, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu beberapa kardus, kertas karton 2 lembar berbeda warna, gunting, pensil, penghapus, spidol, lem double tip, dan juga lem lakban. Cara pembuatan dari media ini adalah pertama-tama kita siapkan dulu gambar dari kerangka hewan yang ingin kita gambar. Seperti ini. Di sini saya akan menggambar kerangka hewan dari kelinci. Tentu saja kalian juga bisa membuat kerangka dari hewan-hewan yang lainnya. Pertama-tama, gambarlah sebuah kerangka hewan pada suatu kertas karton, ukuran sesuai dengan yang diinginkan oleh guru ataupun kalian yang menggambarnya. Yang kedua, gunting kerangka hewan tersebut disesuaikan dengan bentuk kerangka, seperti ini. Yang ketiga, bagian belakang tempelkan lem double tip. Yang keempat, tempelkan gambar kerangka hewan itu pada kertas karton yang satunya, seperti ini. Tadi kita sudah menyiapkan kertas karton berbeda warna. Perlu diketahui, kertas karton tersebut harus berbeda warna agar gambar kerangka lebih terlihat daripada gambar siluet hewannya. Yang kelima, ketika gambar kerangka sudah ditempel, gambarlah siluet dari hewan tersebut berupa garis terluar dari kerangkanya seperti ini. Setelah bagian depan selesai, bagian belakang karton bisa ditempel pakai kardus supaya kertas kartonnya tegak dan tidak meleot. Nah, jadi media ini dibuat agar lebih memudahkan guru ketika menjelaskan dan bisa menarik perhatian siswa. Cara penggunaannya, di dalam materi nanti ada sebuah potongan cerita dengan isi salah satu kelinci Edo tidak bergerak aktif seperti kelinci yang lainnya.
Satu kelinci itu hanya diam di pojokan saja. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata salah satu kakinya luka. Nah, dari situ kita keluarkan media ini. Kemudian kita menjelaskan apa saja fungsi dari bagian-bagian kerangka tersebut sambil ditunjukkan gambarnya. Seperti tengkorak. Fungsi tengkorak adalah untuk menunjang struktur kepala dan melindungi kepala dari luka serta melindungi otak. Kemudian, tulang leher. Fungsi tulang leher adalah sebagai penghubung bagian dada dengan bagian kepala. Kemudian, ruas tulang belakang. Fungsinya adalah untuk menunjang struktur tubuh bagian atas, seperti bahu, dada, dan kepala, serta membentuk tubuh yang sempurna. Kemudian, tulang kaki bagian depan. Fungsinya adalah untuk bergerak, seperti berjalan, melompat, dan lain-lainnya. Kemudian, tulang kaki bagian belakang. Fungsinya adalah tulang kaki ini lebih panjang dan kuat dibanding dengan tulang kaki bagian depan. Tetapi fungsinya sama saja, yaitu untuk bergerak. Nah, untuk mempraktekannya bersama siswa, kita tunjuk bagian kaki atau bagian manapun, lalu kita minta siswa, apa sih fungsinya kaki dari hewan kelinci ini? Setelah siswa memberikan jawaban, maka kita juga memberikan jawaban agar murid tahu apa fungsi sebenarnya. Sama juga dengan bagian yang lain, kita tunjukkan bagian kerangka dan minta siswa untuk menjawab. Media ini bisa ditempelkan guru di papan tulis atau dipegang saja karena alat ini juga tidak berat. Guru juga bisa sambil berkeliling kelas. Lalu untuk ukuran dari media ini terserah dari guru itu maunya bagaimana. Ukuran besar lebih bagus agar siswa tertarik untuk melihat dan siswa di bagian belakang pun bisa melihatnya juga. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia juga memiliki dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tentu saja tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya gerakan dari otot. Tetapi tulang sendiri pun mempunyai peranan penting bagi tubuh kita. Mungkin sampai di sini saja pembahasan yang bisa saya berikan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.